Halo. Salam, Iya, gimana halo, ya? Pak. Oh, ini aku bantu undang buka kamera ya. Mas, Nah, udah, terima. tolong ya, dulu ya. Hmm? Halo? Halo, Iya, boleh buka kameranya Bapak ST. ini mesti gaptek nampaknya Bu. Gimana cara bukanya Ibu ya? Ah, ini saya undang, nanti terima ya. Nih saya bantu undang. Iya, 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 Oke, iya, iya. silakan. Nanti diterima, dipencet, Pak. Iya, 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 Bu. Mana dia ya? Ini, nih, itu udah Oke, undangan. nyalakan ya, Bu. Ya, Nyalakan ya. nyalakan, nyalakan. Iya, betul. Ah, Nah, oke, silakan Bapak. selamat siang Bu. Selamat siang. Aduh, udah lama ingin mau naik sebenarnya Bu, tapi inilah mungkin kesempatannya Bu ya. Ya, silakan. Cuma kalau saya mau interven masalah perkembangan para apologet ini bisa Bu? Mengapa? Boleh, Komen, Bu. silakan. Masukan kami dari mewakili orang awam loh Bu. Boleh Bapak, silakan. Nah, karena kita pun belum bisa live loh Bu, belum paham. Ya, Gini Bu, sebenarnya kalau kami lihatlah dari akar rumput ini ya Bu ya, kami sangat sayangkan sekali lah yang berbalut gelar Master Teologia, Doktor Teologia, Sekolah Teologia ini pada dasarnya pintar mereka menurut ukuran dunia loh Bu. Tetapi hikmatnya yang kurang, ya. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, termasuk dengan Abang Edis TV, yang nampak kedagingannya loh Bu, kesombongan, keangkuhan yang saya lihat loh Bu. Justru mereka tidak mengaminkan firman Tuhan yang seharusnya kan ditegur dulu empat mata Bu, kan itu kan kata firman Tuhan. Andai kata pun ada perbedaan persepsi, empat mata dulu ditegur. Tapi yang nyata kita lihat loh Bu, emosi, umpatan, pembunuhan karakter. Saya selaku Sintuala Bu, sangat merasa disayangkan sekali loh. Maunya kasih itu kan apa? Sabar, lemah lembut. Seharusnya kan ini yang duluan ditampilkan loh Bu. Kita kan sebagai panutan contoh supaya orang kenal Kristen itu ini loh, baik, santun. Tapi ini kalau kita lihatlah dulu, maaf ya Bu, mau didengarkan beliau pun tidak masalah. Seperti Pak Bom Bom lah, emosinya itu lost control dia Bu, tidak mewujudkan lah kalau menurut saya. Walaupun sekali dia sudah mengingatkan empat mata mungkin melalui WA-nya ya Bu ya, tetapi saya lihat emosinya itu tidak terbendung. Begitu juga saya lihat Bu, Pak MYM, saya sangat sayangkan sekali loh. Memang pintar, manusia ini pintar, tapi menurut ukuran dunia hikmat tidak ada. Saya nggak apa-apa kalau nanti dengar beliau, tidak masalah. Saya menyatakan kebenaran untuk bisa menjadi teladan Bu bagi kita pengikut Kristus, supaya jangan ada terjadi pembunuhan karakter maunya lagi itu loh Bu. Di situ termasuk orang Ibu, saya yakin dipakai Tuhan loh. Ya, kalau hanya berbalutkan gelar doktor master itu menghadapi akar rumput ini, termasuk penghambatan di dalam pembangunan rumah ibadah, penghambatan terhadap pembubaran orang kita beribadah, saya rasa tidak ada dampaknya. Tapi kalau melalui orang Ibu ini, melalui Edis, langsung bisa ke akar rumput, bisa bertukar pikiran, bisa langsung mengenai sasaran terhadap saudara-saudara kita Muslim itu menurut saya loh Bu. Ya, begitu juga Bapak Deki Ngadas, kekristen tidak membutuhkan Edis katanya. Ketika umat Kristen dilarang membangun rumah ibadah, dibubarkan di dalam kegiatan ibadah, kemana beliau-beliau ini? Ya, tetapi justru kayak orang Ibu inilah, para apologet ini yang bisa langsung ya bertukar pikiran, mengadakan pengajaran
mengajarkan kebenaran itu demikian, saya rasa lebih efisien loh Bu. Begitu juga saya lihat ke Bapak MYM tadi ya, Deki Ngades. Sekarang yang lebih parahnya lagi Rudy Johannes Bu. Ini maunya ini ditampilkan nanti ya Bu ya, pernyataan saya. Beliau sudah menjadi pengkhotbah loh. Dia berani berkhotbah saya lihat di suatu ruangan. Tapi apakah ini teladan, apa ciri khas selaku yang sudah kita menyatakan kita pengkhotbah? Malulah kita Bu, kita selaku Kristen. Ya saya rasa itu aja Bu Agatha ya. Maaf ya Bu kalau mana tahu ada yang terlalu. Saya tidak apa-apa ini kalau dimunculkan suara dari akar rumput, kerinduan kita bersatu Bu. Kalau masalah Ini perbedaan itu, akar rumput ini apa sih? Amang Simatupang, aku kurang ngerti. maksudnya kita tidak dapat paham mungkin secara tertulis atau Alkitab ya Bu. Cuma kita rindu kebersamaan Bu. Maunya teladan contoh yang baik itu yang ditampilkan, apalagi yang sudah memiliki gelar yang luar biasa ini ya Bu ya. Tapi hikmat lah maunya yang dilampahkan, kasih. Ini Itu aja saya rasa Bu. Tuhan kasihanilah. Oke, ini apa ya? Kayak masukan aja ya Pak ya, gini. Iya Bu. Ya, setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Kita pun Iya. sebagai sesama orang Kristen, kita juga tidak bisa menghakimi ya, menilai orang A B C D. Jadi kita juga harus ada kontrol diri di dalam diri kita. Kita Iya. boleh menilai, tapi biar penilaian itu di dalam diri kita. Karena sebenarnya kita itu butuh Tuhan yang menilai kita, bukan Iya. orang lain menilai kita. Iya. Demikian itu kembali ke kita. Kita pun tidak boleh menilai orang lain A, B, C, D ya. Kalau kita mau menilai orang, nanti kita dinilai gitu ya. Jadi ya, yang saya maksudkan adalah begini. Setiap orang memiliki perannya masing-masing. Iya. Kendala atau masalah yang sedang dihadapi gereja saat ini ya, terutama di Indonesia atau di Konoha lah ya kita plesetkan ya. Itu betul. adalah sulitnya meminta izin untuk mendirikan gereja, kan itu. Iya. Itu fokusnya kita sebenarnya ya. Yang bisa kita lakukan sebagai sesama teman Kristen ya, itu adalah saling mendoakan dan menguatkan. Bukan mengomentari A, mengomentari B, si ini harusnya seperti yang ini, seharusnya begini. Kita tidak bisa mengendalikan semua pikiran orang ya. Tetapi mari kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah juga menjadi baik di dalam penilaian Tuhan? Jadi sebenarnya kita harus kembali kepada diri kita masing-masing ya, bukan malah menghakimi atau menilai lagi nih. Ada orang menilai lagi nggak akan selesai gitu ya. Nanti lama-lama akar rumput tadi nggak kecabut Pak, malah tumbuh rumput-rumput baru, ya kan gitu. Jadi gini loh Bu Agatha, maksud saya kan gini, ya artinya cobalah kebenaran itu yang dominan, jangan emosi atau kedagingan kita Bu di dalam apa ini kan gitu, berargumen. Sebenarnya ketika kita menilai orang lain, itu juga bagian dari kedagingan, gitu ya. Iya. Jadi saya tahu, saya mengerti sekali, paham banget maksud Bapak. Coba fokus kepada yang fundamental gitu kan, yaitu menunjukkan Kristus ada di dalam diri kita. Iya, itu maksud saya Bu. Karena tujuan kita semua ini adalah mau menginjili, ya kan? Mau menunjukkan Kristus itu ada di dalam diri kita. Nah, kita sendiri pun harusnya demikian gitu. Jadi kita tidak bisa Pak mengontrol orang lain harusnya gini, itu sulit. Sama seperti Tuhan Yesus, bisa nggak dia mengontrol Yudas untuk tidak berkhianat? Karena Yudas punya kehendak. Demikian kita semua yang ada di TikTok ini masing-masing punya kehendak bebas gitu ya. Tetapi biarkan dia memilih jalannya. Yang penting kita sudah tahu pengajaran yang benar itu seperti apa. Sama seperti Yudas ya. Tuhan Yesus itu memperingatkan dia tahu berkali-kali kan. Sesungguhnya malam ini semua imanmu akan tergoncang. Salah satu dari kalian ini yang akan menciumku, dia akan menyerahkan aku. Nah, Tuhan Yesus tuh memperingati. Tetapi Yudas dengan kehendaknya menginginkan yang lain, bukan seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Demikian kita semua ini juga, gitu ya. Setiap orang punya kehendak.
Tetapi yang lebih penting adalah kita itu saling mengenali diri kita, ya. Banyak orang yang tidak mengenali diri kita, ya. Kita sendiri pun tidak mengenal diri kita sendiri. Nah, ada keinginan untuk lebih tinggi, ada yang pengen menjatuhkan, ada yang pengen entah apapun itu, ya. Tujuan orang masing-masing, gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat adalah tujuan kita yang satu sejak semula itu adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin ya Bu. Supaya kebenaran Tuhan Yesus Kristus yang adalah keselamatan bagi bangsa itu diperdengarkan. Jadi kita sebagai orang Kristen juga jangan lagi memperdengarkan suara-suara sumbang, jangan lagi menumbuhkan rumput-rumput baru gitu. Biarkan rumput lama itu lama-lama nanti kan mati ya Pak ya, betul ya, setuju ya? Setuju. Jadi biarkan Tuhan bekerja. Yang perlu kita lakukan adalah mendoakan setiap orang yang keras hatinya supaya dia dilembutkan. Itulah. Amin, amin. Itulah tugas kita semua seperti itu. Tuhan. Oke lah Bu, oke Bu ya, itu aja Bu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Tuhan memberkati pelayanannya. Amin, amin. Salam. Turunkan Bu. Siap. Itu ya, nah itu tadi benar itu si Or. Tugas kita adalah berdoa. Jangan kita jadi rumput juga, menjadi sandungan bagi yang lain. Karena rumput itu membuat orang lain terjatuh loh. Oh kalau rumputnya besar kayak rumput gajah ya kan, bisa tersandung nanti orang lewat. Nah jangan biarkan kita menjadi rumput-rumput liar yang terus tumbuh gitu ya. Tapi biarkan aja mati gitu ya. Jadi alang-alang, iya. Gak apa-apa. Kalau Pak Bom demikian ya karena dia memang gemoy. Tugas kita juga sebagai orang Kristen jangan menimpali ya. Oh si Anu begini, ya saya bela ini. Si Anu begini, iya saya bela. Nah ini tunggu lagi kan rumput-rumput baru. Kayak narasi RT 6 nih yang typing di bawah ini. Ini kan adu domba nih. Ya, kamu pilih mana Agatha? Timnya Pak Bom apa timnya Edis? Edi. Saya mah bukan rumput yang membela rumput. Sorry ya. Ini kita juga sebagai orang Kristen jangan gitu. Saya ikut yang ini, saya ikut yang ini. Kalau kayak gini terus ya cemana ya? Justru kita nanti malah hancur. Gimana kita mau bersatu lagi? Kan gitu. Ya, yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen melihat ada yang tidak benar. Nah, itu tadi bagus kan ditegur 4 mata. Kalau tidak mau ya udah kita doain. Ingat, kita tidak boleh mengandalkan pemikiran kita sendiri, tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, tidak boleh mengandalkan prasangka kita sendiri, tetapi kita andalkan Tuhan. Gitu. Ah, nanti iblis yang tertawa. Mau kamu iblis yang ketawa-ketawa? Ini kan RT 6 udah ketawa-tawa ini. Kalau ditanya kan, yang mana yang benar tak? Yang benar Tuhan Yesus. Selesai toh? Gak ada lagi. Jadi kalau kalian pun ditanya kan, kamu bela mana? Saya nggak bela siapa-siapa bilang. Yang benar itu hanya Tuhan Yesus. Gitu. Jangan yang lain gitu. Kita tidak boleh mendewakan manusia. Kita tidak boleh menuhankan manusia. Nah ini bagus. Kita ini timnya Tuhan Yesus. Timnya para rasul. Bukan orang perorangan yang sekarang ini kayak gini. Makanya saya bilang jangan seperti itu ya. Nanti tambah terus rumputnya. Jadilah tumpukan rumput kita semua nanti ya. Pengikut gua hero kegurangan. Iya benar. Gua hero yang ketawa-ketawa. Tengok apa narasi mereka di setiap bilang. Hore, si ini cakar ini, si ini cakar ini. Udah kan? Ya gitu kan. Cakar-cakaran kok terus. Makanya kamu pun jangan membela orang yang mencakar itu. Kalau tidak ada pendukungnya, diam. Coba, kalau ada pendukung si A, si A ini besar kepala. Coba kalau dia nggak ada pendukungnya berdiri sendiri, ini mati, kempes, layu, ya. Terus, saya pendukung si B, terus-terusan dia banyak pendukungnya. Ini salah. Orang Kristen jangan mendukung yang seperti ini, ya. Diemin. Yang kegirangan siapa? RT 6.
gitu. Nih, tengok nih setan. Perbanyak denom Kristen terus menerus kayak gini kan. Urus aja dulu itu yang lagi trans 7. The Fierce ya. Urus dulu, thank you Bang Soki. Urus dulu itu trans 7 itu, pesantren itu cemana. Alah, kau gak usah ketawa. Ya. Sakit kanker di dalam tubuhmu. Jangan kamu ngatain orang yang terluka. Punya penyakit kanker. Dia punya penyakit kanker. Tapi dia menertawakan orang yang terluka. Mikir deh. Ya, tuh kalian urusin aja dulu itu. Belum lagi golong-golonganmu, ya, belum lagi yang beribadah pakai batu di sini, jedot-jedoti. Nah, udahlah. Saya bukan nggak tahu apa-apa. Tutup mulutmu. Saya bukan orang yang mau menertawakan orang sakit kanker seperti kamu. Dasar pengikut Nabi Cecep. Ya, nanti pengikut Nabi Cecep kegirangan. Jadi kita orang Kristen, ya, jangan mau diadu domba, gitu ya. Ada itu Nabi Cecep, kasus Trans TV 3M. Nah itu, jadi kita kalau orang Kristen ini pun penuh hikmat, janganlah kayak terpecah-pecah gitu. Aku pengikut ini, aku pengikut ini. Kita semua pengikut Rasul, pengikut Yesus. Gak usah kau jadi pengikut si A, si B, si C, apologet A, apologet B. Gak usah. Apologet B itu gak bisa membuat kamu masuk surga. Apologet A tidak bisa memasukkan kau ke dalam surga. Kenapa kamu terlalu girang? Pertanyaan saya itu. Nah, boikot Trans 7. ada aja. Halo, silakan buka kameranya Papa Manja. Iya Pak, iya Pak. Tapi buka dulu kameranya Pak. Kalau nggak pakai kamera nggak bisa ya Pak? Nggak bisa Pak, di bawah aja. Iya. Ya, di bawah aja kalau nggak buka kamera. Karena di sini tuh ya segala sesuatu itu dipertanggungjawabkan. Tidur di bawah, kata siapa? Kata si kata si Mr. M. Ya, jadi di sini tuh perlu sekali karena ketutup kameramu ya, kamu sembarangan mengumpat orang, kamu sembarangan memfitnah, kamu sembarangan memaki gitu ya. Kamu harus ketahuan mukanya. Jadi ada barang bukti, kamu jangan goib, jangan seperti asap. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi boleh ya bertanya ke atas. Tapi itu syaratnya tadi harus buka kamera. Tadi juga teman-teman Kristen sportif ya, pada buka kamera. Keren. Nah, kita juga apalagi ya yang aku mayoritas tidak berani tampil wajah. Waduh. Memalukan gitu katanya mayoritas, tapi takut nunjukin wajah. Gimana ini kalau geruduk aja suka rame-rame. Apa ini, hancur iman nenek moyang Kristen karena Edis punya Tuhan, tebusan dosa karya iblis. Ngarangmu deh. Ngarang disco di sini ya. Aneh-aneh di sini. Silakan buka kameranya Pak JH Siregar. Halo. Silakan Pak JH, ada yang mau ditanya? Mau tanya Kak, maksudnya gimana itu? Tuhan Yesus adalah utusan. Apa yang mau ditanya Pak? Iya,
Maksudnya kenapa? Kok Tuhan kok jadi utusan gimana? Iya, firman Tuhan itu jadi utusan. Karena firman Tuhan diutus, ya firman Tuhan itu adalah Tuhan. Firman Tuhan diutus. Yang utus siapa, Kak? Yang utus Tuhan. Yang diutus? Firman Tuhan. Firman sama Tuhan itu beda atau sama Beda oknumnya? dong. Sama seperti suara Bapak dengan tubuh Bapak kan beda. Cuman satu. Iya. Iya, seperti itu. Jadi Tuhan dengan firman Tuhan itu beda. Namun satu. Firman kan kalau ini suara saya di copy, di save, dikirim kemana, itu kan bisa kemana-mana, tapi itu bukan saya. Loh, kalau Bapak bilang itu bukan Bapak ya, suara Bapak di save, di copy, isinya itu adalah makian terhadap presiden. Yang dicari Bapak atau itu, yang dihukum Bapak atau kopiannya itu? Iya, tapi kan suara Berarti suara Bapak itu menyatakan diri Bapak. Direkam nih suara Bapak menghina presiden gitu kan. Yang ditangkap bukan kopiannya itu, Bapak yang ditangkap karena itu merupakan penyataan diri Bapak. Ampun. Kan Tuhan mengutus. Tuhan itu maha kuasa. Kenapa mesti pakai dia maha kuasa? Iya. Kenapa mesti pakai suaranya? Ya gimana? Wong dia maha kuasa. Kenapa mesti ngutus suaranya sendiri? Oke. Kenapa kan dia Bapak? kuasa bisa mengutus orang lain, bisa mengutus makhluknya, bisa mengutus siapa yang dia kehendaki. Karena itu ketetapannya, Pak. Dia dulu mengutus ya, dia dulu mengutus nabi-nabi, mengutus malaikat. Pada zaman akhir, dia mengutus firman-Nya sendiri. Ini tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2. Jadi Tuhan itu memiliki kehendak, memiliki ketetapan untuk mengutus anaknya yang menjadi nabi, menjadi imam, menjadi raja. Dia tidak lagi mengutus manusia, sebab manusia itu semuanya telah gagal. Ini logika saya yang belum jalan ini. Kakak mengutus suara kakak, itu kan nggak apa ya, belum bisa dipahami. Itu Bapak sekarang di mana? saya di Pati. Oke, Bapak di Pati. Saya ini punya kehendak untuk ngobrol kepada Bapak, maka suara saya ini sampai di Pati. Suara saya kan ada di Pati. Ini saya lagi mengutus suara saya sama Bapak. Kenapa tidak logis? Kenapa tidak logis? Kalau saya punya kehendak untuk berdiskusi dengan Anda yang di Pati, ini mendengar suara saya. Ini saya sedang mengutus suara saya nih sampai ke Pati, bahkan sampai ke 1.200 orang yang saya nggak tahu ini di mana saja. Suara saya sampai ke berbagai negara, berbagai kota. Gitu ya. Iya, logis. Terus iya sih, belum jalan logika saya. Gimana? Tuhan mengutus iya ya, belum paham saya, Mas. Tuhan Yesus mengutus utusan. Bukan. Tuhan Yesus adalah utusan. Oke. Dia utusannya dia sendiri, suaranya dia sendiri. Oke. Karena dia adalah firman Tuhan, maka firman Tuhan itu mengutus rasul-rasulnya juga. Maka Yesus itu adalah utusan yang mengutus utusan. Utusan yang mengutus utusan itu punya kuasa. Karena dia adalah Allah, karena dia adalah Tuhan. Makanya Firman Yesus sendiri mengutus malaikat. Suara ya. Kenapa? Maka firman itu apa? Suara. Firman itu perkataan Allah. Perkataan. Pilih Tuhan Yesus. Gimana? Tuhan Yesus adalah utusan firman perkataannya. Nah, Tuhan Yesus itu adalah firman yang diutus, jangan dibalik, Pak. Kalau Tuhan kebalik Yesus nanti gimana ini? Bapak udah kakek-kakek baru anak bayi, kan itu kebalik, Pak. Tuhan Jadi Yesus. Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan Allah yang diutus lalu jadi manusia.
Tuhan Yesus adalah firman Allah yang diutus untuk jadi menjadi manusia. Jadi manusia. Nah, berarti ada firman yang tidak manusia. Firman itu memang bukan manusia, firman itu adalah Allah. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Makanya kenapa Yesus itu mengatakan dunia ini dijadikan oleh Dia. Sebab Dia adalah firman Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang menciptakan langit siapa? Yesus atau siapa, Kak? Allah dengan firman dan rohnya. Iya, kan berarti langit Berarti bumi Yesus itu firman. diciptakan oleh Yesus karena Yesus firman Allah. Iya, langit dan bumi itu kan bagian dari firman juga. Bukan, langit dan bumi hasil dari ciptaan, bukan bagian dari firman. Kok bagian dari firman? Gimana Bapak ini? Salah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Bersama-sama dengan Allah. Bukan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya, masih blank saya. Kok blank? Kalau kan langit bumi, Kalau Bapak blank, nih ya, saya kasih tahu Bapak. Allah punya firman nggak Pak? iya Allah itu berfirman. Oke, saya nggak tanya Allah berfirman, karena berfirman itu kata kerja. Saya tanya Allah memiliki kalam nggak, atau memiliki sifat nggak, memiliki firman nggak? Iya, iya. Allah dengan sifatnya sama tidak? Allah dengan sifatnya Sama atau beda? ya, sifat itu diantara sebagian kecil dari Allah. Bagian dari Allah. Iya. Oke, berarti ada yang selain Allah di dalam dirinya kan, yaitu sifat-sifatnya. Ada selain Allah dalam dirinya. Oh, kata Bapak tadi, sifat-sifat Allah itu adalah bagian dari diri Allah. Setuju tidak? Ya kan sifat, namanya itu sifat, bukan diri Iya. Allah, tapi antara Sifat Allah dengan Allah sama tidak? Sifat itu diantara yang sama dari Allah. Di antara yang sama itu maksudnya gimana? Sifatnya Kan Allah sifat itu Allah. ada di dalam diri Allah tidak? Allah maha besar, Allah juga maha Saya nggak nanya berfirman. itu. Sifat itu bukan itu Pak. Kalam, wujud, idam, bako, itu sifat-sifat Allah. Itu asmaul husna Pak. Iya, Oke. iya. Saya tanya Bapak, sifat 20 sifat Allah itu ada di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Ada dalam Allah. Di dalam diri Allah. Berarti ada sesuatu yang berbeda dengan Allah ada di dalam dirinya toh, yaitu sifatnya. Betul? Karena sifat Allah itu sama tidak dengan Allah? Belum paham saya. Iya, Bapak saja tidak mengenal Allah Bapak. Bagaimana Anda mau mengenal Allah saya? Ya toh. Allah itu maha wujud, idam, bako, dan seterusnya itu. Iya, wujud idam bako itu kan sifat-sifat Allah toh. Iya. Oke, Tapi simpelnya kalau- ya. Simpelnya ya, Bapak fokus. Ini Allah, ini ada sifat Allah. Allah dengan sifat Allah ini sama atau beda? Di antara yang sama dari Allah itu salah satu sifatnya. Di antara yang sama berarti ada dua yang berbeda dong. Batok, ya kan? Nah, ya udah, wujud itu salah satu dari sifat Allah. Idam salah Pertanyaan satu. saya, ini kan sifat-sifat Allah ada 20. Ini sifat Allah dengan Allah sama atau beda? Sifat itu bukan Allah. Oke, Tapi Allah berarti mempunyai- berbeda toh. Kalau sifat itu bukan Allah, maka di dalam diri Allah ada yang lain, yaitu apa? Sifat-sifatnya. Setuju toh? Boleh. Nah, ya sudah. Berarti Allah itu satu atau 21 dalam satu. Karena sifatnya ada 20. Sementara kami percaya kepada Tritunggal. Hidup yang kekal adalah
uh, mengenal Allah sebagai satu-satunya dan aku sebagai utusan. Nggak ada tulisan kayak gitu di dalam kitab kami. Maaf, hafal. Kurang lebih seperti itu tapi kira-kira. Oke. Saya kasih tahu, itu Yohanes 17 ayat 3. Allah di dalam iman kami, ya, Allah di dalam iman kami itu bukan Allah SWT. Karena Allah SWT itu tidak ada di dalam kitab kami. Allah SWT itu baru ada di Quran abad ke-7. Allah yang dimaksudkan di dalam iman kami itu adalah Bapa. Kami memanggilnya sebagai Bapa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah dan mengenal firman Allah, yaitu Yesus yang telah diutus. Kalau Yesus tidak diutus, kita tidak kenal Allah. Sama seperti saya. Kalau suara saya tidak saya utus ke Pak Regar nggak kenal saya. Seperti itu. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang satu di dalam Allah. Allah yang benar itu adalah